Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas, pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kembali ke tempat ini. Kita absensi dulu ya. Iya. Kehadiran kalian. Perhatikan, Dina Olivia, Hadir Bu. Komaria, Hadir Bu. Wildan, Hadir Bu. Sulaiman, Hadir Bu. Juliati, Hadir Bu. Novita, Hadir Bu. Dinda Salsabila, Hadir Bu. Rakas Darmawan, Hadir Bu. Indriani, Hadir Bu. Mandasari, Hadir Bu. Kismaya, Alvin, Hadir Bu. Della. Hadir Bu. Ya, hadir semua ya. Iya. Alhamdulillah. Tidak lupa pula kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, tanah air kita, tanda cinta kita sebagai tanah air kita. Lagu 17 Agustus ya. Iya. Nah, silakan berdiri dulu. Mulai. 17. Untuk menambah semangat kita lagi, kita melakukan ice breaking ya. Iya Bu. Perhatikan ibu ya. Tempo pramuka. Tempo pramuka tambah 2 kali. Ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Ini untuk menambah semangat kita ya. Iya. Sampai mana semangatnya? Ini Oke. SMKN Satu Labu. luar. Oke, terima kasih. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Iya Bu. Temanya menjadi pribadi yang berkarakter. Yang pertama, membantu siswa mengenali dan mengembangkan nilai-nilai menjadi pribadi yang berkarakter. Terus yang kedua, mendorong siswa untuk mengenali nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya memiliki karakter yang baik dalam mengelola dan masyarakat. Itu yang dimaksud dengan menjadi pribadi yang berkarakter. Tujuannya menjadi pribadi yang berkarakter. Iya Bu. Apa itu? Kamu. Ya. Menurut saya, pribadi yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai luhur, prinsip yang kuat, dan memiliki tindakan yang konsisten. Oh iya, benar. Terus ada lagi yang tahu? Saya Bu. Iya, coba. Jadi menurut saya, mereka yang memiliki identitas diri yang kokoh dan berani mengambil sikap yang benar meskipun sulit. Ya, benar. Kita kasih aplaus dulu. Apa itu pribadi
pribadi berkarakter. Pribadi yang berkarakter adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai moral yang kuat, integritas tinggi, dan mampu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diyakininya. Karakter ini terbentuk melalui proses pembelajaran, pengalaman hidup, dan pengaruh lingkungan sekitar. Itu yang dimaksud dengan pribadi berkarakter. Ya. Lalu, mengapa penting menjadi pribadi berkarakter? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ya, kamu. Karena dengan menjadi pribadi yang berkarakter, kita dapat menjalin relasi dengan orang-orang sekitar dengan baik. Ya, benar. Kita kasih aplaus. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan memiliki pribadi yang berkarakter, kita memiliki rasa percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, benar. Kita kasih penting menjadi pribadi berkarakter itu landasan hidup, karakter yang kuat menjadi pedoman hidup yang kokoh, membantu kita mengambil keputusan yang tepat dan menghadapi tantangan dengan bijaksana. Terus yang kedua, hubungan sosial. Orang berkarakter biasanya lebih dipercaya, dihormati, dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik. Yang ketiga, sukses dalam hidup. Sukses dalam hidup, karakter yang baik adalah aset berharga dan mencapai kesuksesan baik dalam karir maupun kehidupan pribadi. Dan yang keempat, kontribusi positif. Orang berkarakter cenderung memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ngerti? Ngerti. Pribadi berkarakter itu. Bagaimana cara membentuk karakter? Cara membentuk karakter ada beberapa cara ya. Cara yang pertama, mengenal diri sendiri. Terus yang kedua, belajar dari tokoh inspiratif. Dan yang ketiga, membaca buku-buku inspiratif. Yang keempat, interaksi dengan orang-orang positif. Lima, melakukan tindakan nyata. Dan yang keenam, menghargai perbedaan. Dan berlatih disiplin, memupuk rasa tanggung jawab, memperlukan empati, dan berdoa dan beribadah. Itu cara-cara membentuk karakter. Ya. Yang pertama, jujur. Jujur, disiplin, tanggung jawab, hormat, peduli, amanah, kerjasama, kreatif, mandiri, sabar. Jujur, contohnya tidak berkata bohong, ya. Terus disiplin, itu namanya disiplin, disiplin. Terus tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Hormat, sesama teman, sesama yang lebih tua, ya, hormat. Amanah seperti seseorang sudah terpilih, contohnya seperti ketua OSIS, ya, itu harus amanah menjalankan tugasnya. Kerjasama seperti gotong royong, kreatif, menciptakan hal-hal. Ya, benar, itu kreatif. Mandiri. Ya, kita selalu sabar ya. Itu contoh nilai-nilai karakter yang perlu dipupuk. Terus kegiatan yang mendukung pembentuk karakter. Kegiatan yang mendukung pembentukan karakter itu yaitu yang pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler bergabung dalam organisasi atau kegiatan yang bermanfaat. Contohnya, kalian di sekolah ini ada kegiatan pramuka, OSIS, taekwondo, apa lagi yang bisa tutup? Majelis maramis, ada kan? Kunjungan menyampaikan sejarah seperti
Ya kan? Ya. Terus kita harus apa namanya? Meringankan beban, terus kita jalan mengumpulkan dana untuk membantu teman yang kena itu namanya kegiatan sosial. Terus diskusi kelompok, berdiskusi tentang isu-isu sosial. Nah, ini yang kelompok pertama, kedua dan ketiga. Ya, kelompok pertama, kedua dan ketiga. Ayo, dipersilakan duduk per kelompoknya. Berdasarkan kelompok itu akan dibagikan data PD-nya. Jangan lupa tuliskan kelompok, kelas, dan pangkat. Sebutkan 3 Kelas dan tangga. Itu ada petunjuk cara mengisinya. Bacalah setiap instruksi dengan seksama. Terus yang kedua, jawablah pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan pemahaman serta pengalaman pribadi. Yang ketiga, didiskusikan jawaban Anda dengan teman kelompok untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Itu petunjuk pengisiannya. moderator. Terus sebutkan siapa? Sudah dimengerti anak-anak? Sudah dimengerti? Sudah. Silakan kerjakan. Jawab pertanyaan. Cepat jawab. Buat kelompok 3 presentasi kelompok 3. Jawab pertanyaan dari kelompok 3 soal nomor 1. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Yang membentuk seseorang mampu dipercaya rasa tanggung jawab, yang mampu menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil, serta dengan menyelesaikan masalah dengan sempurna dan menghasilkan dewasa. Jawaban yang kedua berkaitan dengan kejujuran. Modal jual tidak terkendali, melakukan konsekuensi kedua cara mengatasi. Ibu mau bertanya? Ya, silakan.
Ada yang dari pengerti? Ayo, ayo bagi kita. Ayo. Kelompok satu yang sudah. Nah, kelompok satu, ayo maju. Ayo silakan. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pribadi yang berkarakter. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Olivia. Dan teman di samping saya, Zaki, saya Muhammad Afif. saya Linda Rosafira. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Jaki. Ya. Soal 1. Soal yang pertama, sebutkan 3 karakter positif yang menurut Anda penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Sertakan alasannya. Dan jawabannya adalah kejujuran, empati, dan tekun. Alasannya, ketiga karakter saling melengkapi. Kejujuran membangun kepercayaan, empati membantu kita memahami orang lain, dan tekun memungkinkan kita untuk mewujudkan perubahan positif. Dan soal selanjutnya akan dibacakan oleh Alvin. Sebutkan satu tantangan yang Anda hadapi dalam mengembangkan karakter dan bagaimana Anda berencana mengatasinya. Berkaitan dengan karakter tekun, tantangannya adalah mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, tergoda untuk menunda-nunda pekerjaan atau kurang motivasi. Cara untuk mengatasinya adalah buat tujuan yang jelas dan realistis. Beri penghargaan pada diri sendiri, rayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Dan selanjutnya soal ketiga akan dibacakan oleh teman saya, Wilda. Diskusikan dengan kelompok Anda dan tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut tentang pentingnya karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Sebelum kami tutup, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya?
Baik, perkenalkan saya Nanda Sari dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar? Terima kasih atas pertanyaannya dan berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawabannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Anda. Jawabannya sedari bahwa setiap tindakan kita sekecil apapun memiliki dampak pada lingkungan, misalnya membuang sampah sembarangan dapat mencemari tanah dan air. Merasa bertanggung jawab atas kondisi lingkungan sekitar dan memiliki keinginan untuk menjaga kelestarian. Apakah jawaban dari teman saya sudah bisa diterima? Bisa Dan memuaskan. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa poinnya sekarang masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pribadi yang berkarakter. Tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut tentang pentingnya karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sebelum itu, perkenalkan saya Nur Indriani dan teman di samping saya. Nanda Sari. Mampu melawan ego dengan orang lain ketika saling berpendapat serta berasa tanggung jawab, membantu kita memenuhi kewajiban dan komitmen. Dan saya akan menjawab soal nomor 2 berkaitan dengan karakter tanggung jawab. Tantangan: takut gagal, ketakutan akan kegagalan dapat menghalangi kita untuk mengambil tindakan. Cara mengatasinya: pelajari konsekuensinya. Pahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Baik, sekian dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pribadi yang berkarakter dengan saya Diriati dan teman yang ada di samping saya. Ismail, Raka, dan Sulaiman. Nah, untuk lebih lanjutnya saya silakan kepada teman-teman saya untuk membacakan soal sekaligus menjawab pertanyaannya. Soal yang pertama, sebutkan 3 karakter positif yang menurut Anda penting untuk memiliki. Soal yang ketiga, diskusikan dengan kelompok Anda dan tuliskan kesimpulan dari diskusi tersebut tentang pentingnya karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Kejujuran, tanggung jawab, dan kreatif. Alasannya karena menurut kelompok kami, karakter yang disebutkan tadi merupakan satu kesatuan yang membentuk seseorang, mampu dipercaya, rasa tanggung jawab yang mampu menerima konsekuensi dari tindakan yang diambil serta dengan kreativitas. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Baik, kami serahkan kepada kelompok 1 untuk bertanya. Bagaimana sih cara kita tahu kalau kita sudah memiliki karakter yang baik? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Dinda yang akan dijawab oleh teman saya Sulaiman. Baik, memang perlu perenungan yang mendalam. Kita tidak bisa langsung mengukur karakter seperti menimbang benda.
Hanya saja kita dapat menimbang beberapa indikator yang bisa kita rasakan apakah kita sudah jujur, tanggung jawab, disiplin, dan karakter lainnya. Baik, apakah jawaban kami bisa diterima? Bisa. Sekian untuk presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke posisi semula ya. Ya, menghadap ke depan. Ibu langsung ke simpulan aja ya, menyimpulkan karakter adalah kondisi diri karakter adalah fondasi diri. Karakter adalah identitas seseorang yang terbentuk dari nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang kuat akan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan. Mungkin sampai di situ dulu pertemuan kita kali ini ya. Jangan lupa pula kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini. Ayo ketua kelas pimpin dulu doa. Ayo maju di depan. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, kembali ke tempat. Iya, terima kasih untuk anak-anakku. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.